Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nadifa, SI22A. Di sini saya akan menjelaskan teori sampling dan konvolusi. Nah, untuk sampling itu sendiri merupakan titik-titik sampel secara periodik dari suatu sinyal kontinu untuk diubah menjadi sinyal digital. Nah, tujuan sampling ini sendiri adalah mengubah sinyal analog ke bentuk digital dan direproduksi kembali. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut ini, di mana berhubung digital sinyalnya itu terbatas, maka sinyal analog ini tidak bisa dirubah semuanya ke dalam bentuk sinyal digital. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang pertama ini, kita tahu ibaratnya gambar sinyal analog ini resolusinya tidak terhingga, jadi dia benar-benar murni sehingga ini tidak mungkin dirubah semuanya menjadi digital karena nanti kapasitas filenya jadi tidak terhingga juga. Nah, maka dari itu kita juga hanya bisa mengambil beberapa titik saja, misalkan nih seperti ini nih. Di sini kan ada titik-titik ya. Nah, ini istilahnya adalah sampling. Pada gambar ini istilahnya adalah sampling. Kita mengambil beberapa sampel untuk mewakili keseluruhan sinyal ini aja, tapi di video ini kita pakai istilah titiknya aja ya. Kita ambil beberapa titik untuk mewakili sinyal keseluruhannya. Dan ini adalah bentuk visual dari sinyal digital. Nah, kita juga perlu mengambil titik yang lebih banyak, seperti di gambar yang ini. Nah, kita perlu mengambil titik yang banyak agar sinyal lebih smooth dan menyerupai sinyal aslinya. Nyquist-Red menyatakan bahwa frekuensi sampling harus minimum 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimal sinyal yang disampling, seperti Fs lebih besar dari 2 Ft. Nah, kita lanjut ke materi konvolusi. Konvolusi itu suatu operasi matematis yang digunakan untuk menggabungkan dua buah fungsi atau sinyal menjadi suatu sinyal yang baru. Nah, di sini ada dua sinyal, di mana nanti salah satunya ini akan digeser ke arah yang lain dan akan menghasilkan sinyal yang baru. Apa sinyal yang baru? Sinyal yang baru itu HT. Nah, di mana nanti FT ini akan diam ketika dia dikonvolusi dan GT-nya ini yang akan digeser ke arah kanan atau sumbu yang positif dari FT yang akan kedua sinyal ini akan menggunakan rumus ini. Rumus ini. H kali G, T sama dengan sigma F, K kali G, dalam kurung T min K. Nah, di sini F-nya itu memiliki sinyal F0 sama dengan 1, F1 sama dengan min 1, F2 sama dengan 2. Nah, untuk GT-nya sendiri dia juga memiliki sinyal G0 sama dengan min 1, G1 sama dengan 3, G2 sama dengan min 2. Nah, rumus ini akan dilakukan di mana T ini yaitu 0, 1, dan 2. Nah, untuk K-nya sendiri di sini K-nya dia akan disubstitusikan dengan FT. Mana FT? Dengan FT, di mana FT itu sendiri 0, 1, 2 juga. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya aja ya. Sini rumusnya H kali G dalam kurung 0 sama dengan sigma F. Di sini bisa kita lihat kali G dalam kurung 0 min K. Itu hasilnya 1. Sama dengan berarti di sini 1 dikali kan 0. 0 mana? K-nya kan 0 kan? 0 hasilnya min 1. Karena tadi ngikutin substitusi dari FT. 1 dikali min 1 bisa kita lihat F1 hasilnya min 1 berarti diturunin min 1 dikali ya kan? 0. 0 dari mana? G min 1. Nah, di sini kan tidak ditemukan 0. Dari mana ini 0? Dari T. Dia mengikuti ini.
Kan ini kan lihat min 1 rumus dikali T, 0 ditambah di sini F2. T-nya F2 bernilai hasilnya 0, 2, berarti berarti di sini 2 min K. K-nya tadi kan dikali G min 0. 2. Di sini nggak ada Iya, min ini 2, K-nya berarti 0, berarti di 0. sini 0. Nah, berarti sama Ditambah dengan min 1 F1 ditambah 0 mengikuti tadi ditambah si 0 sama tadi dengan min K-nya 1. kan 0, Kita 1, 2. masuk Jadi ke sini yang F1 T-nya dikali G. 1. G, Nah, di sini T-nya kan 0. langsung ya, sama dengan min F0. 1. Nah, Tadi dikali 1. G1 min 0 ditambah F1 F2 dikali G1 min 0, 1 1, 2 ditambah tadi kan F2 dikali G1 min 2. Sama aja dikali kayak G tadi. 0 min 2. Gimana cara kita kan menemukan nilainya tuh ngelihat tadi sama dari dengan F diturunin yang kan K-nya F0 itu. dikali Nah, G0 dari mana? 0 min 0 berarti G1 hasilnya 0 ditambah 1 dikali G0 1 min 1 kan 1 dikurang 1 berarti 0. Ditambah F2 dikali G1 min 2. 1 dikurang 2 berarti min 1. Nah, F0 kita bisa lihat tadi F0 itu 1 dikali G1 kemudian 3 berarti 1 dikali 3. F1 itu min 1, G0 itu min 1. Berarti 1 min 1 kali min 1 ditambah F2 itu 2, G min 1 itu 0. Nah, hasilnya 1 dikali 3, 3, min 1 dikali min 1, 1, 2 dikali 0, 0. Sama dengan 3 tambah 1 tambah 0 sama dengan 4. Nah, kita langsung masuk ke T2. Di sini F0 dikali G2 min 0 ditambah F1 dikali G2 min 1 ditambah F2 kali G2 min 2. F0 dikali G2 dikurangi 0, 2 ditambah F1 dikali G2 dikurang 1, 1 ditambah F2 diturunin dikali G2 dikurang 2, 0. Nah, sama dengan F0 itu 1 dikali G2 itu min 2 ditambah F1 itu min 1 dikali G1 itu 3 ditambah F2 itu 2 dikali G0 itu min 1. Jadi hasilnya min 2 ditambah 1 dikali min 2 hasilnya min 2 ditambah min 1 dikali 3 hasilnya min 3 ditambah 2 kali min 1 hasilnya min 2. Dijumlahin min 2 ditambah min 3 ditambah min 2 sama dengan min 7. Nah, jika sudah dikonvolusi maka akan menghasilkan sinyal seperti berikut ini. Sinyal ini adalah konvolusi antara sinyal FT dan GT yang menghasilkan sinyal HT. Nah, sinyal baru ini sinyal baru ya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori konvolusi dan sampling. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.